Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan pada hari ini. Yes Lord. Kami percaya padamu Tuhan. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf
kabar semua? Saya berharap semua kita baik-baik. Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Nah, sehubungan dengan anjuran pemerintah bahwa kita sementara harus di rumah masing-masing, jadi saya juga menyampaikan firman Tuhan dari rumah saya sendiri. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang dikutip dari Keluaran 14 dari ayat ke-5 sampai kepada 17. Tetapi saya tidak membaca semuanya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah masing-masing. Nah, di sini menceritakan kisah bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan yang telah lama membuat mereka menderita. Jadi saya akan bacakan di ayat ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa di pasal sebelumnya, Firaun sudah memberikan izin kepada bangsa Israel untuk mereka keluar dan pergi untuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Nah, saya percaya dia bukannya tidak sadar, dia bukannya sedang tertipu. Tetapi saya percaya di sini Tuhan turut campur tangan. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun kembali untuk dia tidak rela bangsa Israel pergi dari bangsa Mesir. Nah, kita lihat di sini kemudian Firaun melakukan sesuatu yang berbeda. Yaitu dia tidak hanya diam saja, dia mengumpulkan pasukannya, dia mengumpulkan prajurit-prajuritnya, juga kereta-kereta untuk kembali mengejar bangsa Israel yang sudah jauh di dalam perjalanan. Nah, dikatakan di ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah bangsa Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, saudara, bangsa Israel mengalami keadaan yang sangat terjepit. Mereka sekarang berada di padang gurun. Di depan mereka ada laut Teberau yang tidak mungkin mereka seberangi. Nah, di belakang mereka ada pasukan Mesir yang siap untuk membunuh mereka. Nah, mereka tidak mungkin berenang dengan jumlah penduduk yang lebih daripada 2 juta orang. Di sana ada anak-anak, ada orang tua, tidak mungkin sekaligus berenang. Dan juga mereka tidak mungkin berperang, sebab mereka tidak diperlengkapi dengan alat perlengkapan berperang. Dan juga mereka tidak punya senjata. Nah, mau berlari ke kiri dan ke kanan, semuanya padang gurun. Jadi tidak mungkin bisa berlari. Nah, yang ada di dalam pikiran bangsa Israel dalam hari itu adalah kematian mereka. Mereka akan mati dan tulang-tulangnya akan berserakan di pinggir pantai. Sia-sialah perjalanan mereka selama ini dari Mesir. Dan apa yang terjadi? Mereka mulai mengeluh, mereka mulai ngedumel, mereka mulai komplain dan menyalahkan Musa. Nah, kita lihat di ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara, dengan melihat musuh yang semakin mendekat, apakah Musa tidak takut? Saya percaya sebagai manusia biasa, dia juga mengalami ketakutan. Tetapi di tengah-tengah ketakutan, Musa memilih percaya kepada Tuhan. Musa memilih memperkatakan kebesaran Tuhan. Musa memilih memperkatakan kedahsyatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Sekalipun Musa juga belum tahu jalan keluarnya. Dia juga belum tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi waktu Musa memilih percaya kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berbicara kepada Musa. Kita lihat di ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru sedemikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Belahlah airnya sehingga orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering.
Nah, bagi kita manusia biasa dan juga secara logika, bahkan secara ilmuwan, saintis, tidak masuk akal dan tidak mungkin bisa laut terbelah dua. Tetapi itulah Tuhan kita. Dia berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan mungkin. Sekali dia berfirman, maka segala sesuatu akan tunduk. Segala sesuatu akan taat kepada perkataan Tuhan. Nah, demikian juga situasi kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Hampir semua kita mengalami situasi yang kurang baik. Mungkin situasi yang sudah sulit, bahkan sudah terjepit seperti bangsa Israel. Mereka tidak ada jalan keluar dan juga kita sepertinya tidak ada jalan keluar yang kita lihat. Kita lihat ke kiri, kita lihat ke kanan, kita lihat ke depan dan juga lihat ke belakang, kelihatannya mentok. Kita tidak tahu juga sebulan lagi, 2 bulan lagi, kita tidak bisa prediksi. Tempat kerja kita, kenyataannya pada sekarang ini banyak yang sudah ditutup. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya usaha, usahanya juga terpaksa ditutup sekarang. Karena virus COVID-19 ini mulai semakin menyebar. Nah, tentu penghasilan kita akan menjadi berkurang. Dan bukan hanya kurang, tetapi sangat-sangat memprihatinkan sekarang ini. Nah, di sisi lain kita tentu harus bayar kos. Bapak Ibu Saudara mungkin bayar kos. Dan juga kita harus bayar cicilan. Nah, puji Tuhan Pak Jokowi kemarin berbicara kepada perusahaan-perusahaan supaya memberikan kelonggaran kepada setiap orang-orang yang punya pinjaman. Baik itu di bank, baik itu di badan-badan usaha lainnya. Nah, semoga itu bisa semua cicilan-cicilan bisa ditangguhkan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang punya cicilan. Tetapi biaya hidup tentu tidak bisa kita tunda. Betul. Biaya hidup kita setiap hari tidak bisa kita tangguhkan. Harus kita bayar, harus kita keluarkan supaya kita bisa hidup. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, setiap kita tentu mengalami kekhawatiran. Setiap kita seperti mulai mengalami ada ketakutan. Karena di depan kita tidak tahu jelas situasinya seperti apa. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apakah kita hanya mengeluh? Apakah kita hanya pasrah? Apakah kita membiarkan diri kita hanya tinggal diam dan menjadi takut? Jangan, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari kita bertindak seperti Musa. Percayalah kepada Tuhan. Dengar perkataan Tuhan. Saya percaya waktu kita memperkatakan kebaikan Tuhan, Dia pasti akan berbicara kepada setiap kita. Mungkin ini saatnya untuk kita memperbaiki keluarga kita, memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita, memperbaiki hubungan kita dengan istri kita, istri dengan suami, dan juga memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita sedang menyimpan dosa, saya mengajak setiap kita untuk kita cepat-cepat bertobat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ada penghalang di antara kita dengan Tuhan, yaitu dosa. Bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada kita. Dia selalu berbicara kepada kita. Dia tidak hanya berbicara kepada orang yang rohani. Dia tidak hanya bicara pada orang pintar, orang yang rajin, orang yang baik. Bahkan sekalipun dia jahat sekalipun, Tuhan senantiasa mau berbicara kepada dia. Tetapi persoalannya karena ada penghalang ini, membuat banyak orang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Nah, apa janji Tuhan waktu kita bertobat, waktu kita memberi diri kita minta ampun di hadapan Tuhan? 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Sehingga
dan Ia juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya percaya situasi yang kita hadapi sekarang ini, Tuhan sedang izinkan terjadi. Sebagaimana Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami situasi yang terjepit. Dia mengeraskan hati Firaun. Tetapi tujuannya adalah semuanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Demikian juga melalui kehidupan kita sekarang ini, Tuhan mau memperlihatkan kemuliaannya bagi setiap kita dari keadaan yang sulit kita hadapi sekarang ini. Kita lihat di Keluaran 14 ayat 30, Tuhan berkata, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sanggup menolong bangsa Israel dari situasi yang tidak ada jalan, situasi yang terjepit, Dia juga pasti sanggup menolong kita, sanggup membebaskan kita. Dia sanggup melakukan mujizatnya. Sekalipun sekarang ini kita belum tahu bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan, apa yang terjadi depan. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, perkatakan firman Tuhan, perkatakan kedahsyatan Tuhan, perkatakan keagungan Tuhan, percayalah Tuhan akan berbicara kepada kita. Percayalah Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Saya percaya firman ini memberkati setiap kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berdoa. Kita tutup renungan kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh sehat sampai hari ini. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersatu hati pada saat ini Tuhan. Kami mau membangkitkan iman kami, percaya kami mau bertindak seperti Musa. Bagaimana kami tidak hanya tinggal diam dalam situasi, keadaan yang susah, keadaan yang terjepit. Tapi kami memutuskan untuk percaya kepada firman Tuhan, percaya kepadamu. Sesungguhnya kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan berbicara kepada kami satu persatu. Hamba berdoa secara pribadi dimanapun jemaat pada saat ini. Tuhan, Engkau mendatangi mereka satu persatu. Roh Kudus-Mu Tuhan membisikkan kepada mereka, mengingatkan mereka akan firman Tuhan, akan janji Tuhan yang mereka pernah dengar, yang pernah mereka baca, yang pernah mereka renungkan. Biarlah itu dibangkitkan, dihidupkan kembali sehingga mereka bisa melihat bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Bahwa di waktu kami tinggal di dalam Tuhan, segala perkara sanggup Tuhan lakukan. Hamba berdoa secara khusus pada saat ini Tuhan, biarlah firman yang kami dengar pada hari ini sungguh-sungguh menjadi kehidupan bagi setiap kami yang mendengar pada hari ini Tuhan. Hamba berdoa juga dimanapun jemaat berada, mungkin dalam situasi yang sulit, mungkin mereka mengalami ada yang sakit pada saat ini, mungkin ada yang tertular dengan virus, mungkin sedang ada di rumah sakit. Hamba berdoa Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau pulihkan kesehatan mereka. Setiap sel-sel yang rusak aku katakan dipulihkan kembali, normal kembali di dalam nama Yesus. Mereka yang sekarang ini Tuhan mungkin di dalam situasi yang sulit, di dalam keuangan, Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Satu, kami percaya kalaupun ada yang menutup satu pintu, iblis berusaha merancangkan menutup pintu yang satu, di dalam Tuhan Engkau sanggup membuka pintu-pintu lain sehingga jemaat diberkati Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa melepaskan berkat bagi seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada saat ini. Kau berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Engkau pada hari ini, ditinggikanlah pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin.